Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisha Zaranindia dengan NPM G1F023040. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan micro teaching terkait mata praktikum konsep basis data. Maka pada pembahasan kali ini, saya akan terlebih dahulu membahas mengenai konsep dari basis data itu sendiri, kemudian bagaimana kita dapat berinteraksi dengan data-data ini melalui DDL dan DML. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu apa itu basis data? Basis data atau database merupakan kumpulan data yang disimpan secara sistematis dalam komputer untuk diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Pasti kita sudah sering melihat banyak data dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya daftar siswa di sekolah. Nah, pasti di satu sekolah tidak hanya terdiri dari satu orang siswa, tapi bisa ratusan atau hingga ribuan siswa dalam satu sekolah, yang dimana untuk setiap siswa memiliki data yang berbeda-beda, misalnya nama, nomor induk, nama orang tua, nomor telepon, dan lain sebagainya. Nah, data-data yang banyak ini, jika kita simpan secara manual atau fisik, pasti akan lebih sulit misalnya untuk mencarinya, memperbaruinya, atau mungkin terdapat kemungkinan dapat hilang. Nah, maka dari itu, data-data yang banyak ini dapat kita simpan dalam basis data atau database, karena dalam database ini, data-data tersebut bisa dengan lebih mudah kita kelola, karena kita dapat berinteraksi, mencari, ataupun menghapus dan mengupdate dengan lebih mudah. Nah, lalu bagaimana sih cara kita untuk berinteraksi dengan data-data ini? Nah, untuk berinteraksi dengan data-data ini, kita perlu mengenal yang namanya DDL dan DML. Apa sih itu DDL? DDL merupakan singkatan dari Data Definition Language. Nah, DDL merupakan kelompok pernyataan dalam SQL yang digunakan untuk mendefinisikan struktur atau skema database. Contoh perintahnya yaitu create, alter, dan drop. Jadi, singkatnya, sebelum kita memasukkan berbagai jenis data ke dalam basis data atau database, tentu kita harus terlebih dahulu membuat tempat untuk menyimpannya. Nah, tempat untuk menyimpannya ini kita definisikan atau kita buat menggunakan Data Definition Language seperti create, alter, dan drop. Pokoknya semua hal yang berkaitan dengan struktur atau tempat dari data tersebut disimpan, kita akan menggunakan DDL. Nah, selanjutnya ada DML atau Data Manipulation Language. DML merupakan kelompok pernyataan dalam SQL yang digunakan untuk memanipulasi atau mengubah data dalam database. Contoh perintahnya yaitu select, insert, update, dan delete. Nah, menggunakan DML inilah baru kita dapat berinteraksi dengan isi data yang kita punya. Misalnya insert, memasukkan, memperbarui, atau menghapus data-data yang kita punya. Nah, lalu bagaimana sih cara kita berinteraksi menggunakan DDL dan DML ini? Nah, kita akan melakukan demonstrasi DDL dan DML melalui soal berikut ini. Yaitu, sebuah toko elektronik bernama Teh-Store ingin mengelola data produk mereka menggunakan basis data. Nah, kita disuruh untuk membuat tabel, lalu menambahkan kolom baru, memasukkan dua data, memperbarui, dan menampilkan semua data produk. Maka dari itu, kita langsung saja menuju demonstrasi bagaimana melakukan interaksi dengan database ini melalui DDL dan DML. Oke, selanjutnya, karena kita ingin mendemonstrasikan bagaimana DDL dan DML digunakan, terlebih dahulu kita harus masuk ke dalam SQL-nya. Nah, karena kita sudah masuk ke dalam SQL-nya, kita harus membuat tempat dari berbagai jenis data ini disimpan, atau kita harus membuat database-nya dulu. Nah, karena di sini kita diberikan kasus dari toko Teh-Store ini, maka kita akan buat database-nya menggunakan perintah create database dengan nama database toko Teh-Store. Nah, setelah database berhasil dibuat,
kita perlu masuk ke dalam database ini, atau kita harus menggunakannya. Nah, kita akan masuk ke dalam database ini menggunakan perintah use. Lalu, nama database tadi. Nah, setelah masuk ke dalam database-nya, bisa kita lihat di sini sudah berubah dari yang tadinya known menjadi toko teh store. Nah, karena kita sudah masuk ke dalam database-nya, kita perlu membuat tabel-tabel untuk memisahkan berbagai jenis data. Karena data itu kan dipisahkan misalnya data produk, data penjualan, data pembelian, dan lain sebagainya. Misalnya pada kasus ini, kita memerlukan tempat untuk menyimpan data produk. Maka dari itu, kita perlu membuat sebuah tabel untuk menyimpan data produk tadi menggunakan perintah createable product. Nah, dalam tabel ini tentu saja tidak hanya menyimpan satu jenis data. Pasti dalam produk terdapat nama, harga, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita perlu menspesifikasikan lagi apa saja yang bisa disimpan dalam tabel produk ini. Nah, misalnya di sini kita mau dalam tabel ini menyimpan nama dari produk tadi. Nah, nama dari produk tadi disimpan dalam tipe data varchar. Lalu kita ingin menyimpan harga dari barang tadi. Nah, misalnya kita simpan dengan tipe data integer. Setelah itu, setelah kita berhasil membuat tabel tadi, kita bisa lihat hasil dari tabel yang sudah kita buat. Misalnya dengan perintah dash produk. Nah, kita bisa lihat dalam tabel produk ini kita dapat menyimpan nama dan harga. Lalu misalnya kita ingin menambahkan satu data lagi yang dapat disimpan dalam tabel produk ini. Misalnya kita ingin menambahkan stok. Maka dari itu kita perlu melakukan perubahan dalam struktur tabel ini. Nah, kita dapat menggunakan perintah alter table, nama tabel yang kita ingin rubah strukturnya. Lalu kita ingin melakukan perubahan apa? Karena kita ingin menambahkan, maka kita gunakan perintah add. Nah, misalnya tadi kita ingin menambahkan stok. Nah, tipe data yang kita gunakan misalnya di sini integer. Nah, setelah kita berhasil melakukan perubahan, kita dapat melihatnya lagi menggunakan dash product. Bisa dilihat di sini sudah terdapat kolom baru yaitu stok. Nah, setelah kita berhasil membuat semua data ini, setelah kita berhasil membuat semua tempat untuk menyimpan data, tentu kita harus memasukkan data-data dari produk-produk tadi, dari produk-produk yang ingin disimpan. Nah, kita dapat memasukkannya menggunakan perintah insert into nama tabel tadi, lalu kita masukkan tujuan kolom-kolom yang ingin diisi. Misalnya, kita hanya ingin masukkan nama, maka kita dapat mengisi nama saja. Tapi karena di sini kita ingin mengisi semuanya, kita tambahkan semua nama kolom. Nah, setelah kita isikan tujuannya, barulah kita isikan data yang ingin kita masukkan, yaitu dengan values. Lalu isi data tadi, yaitu misalnya yang pertama laptop. Lalu untuk harga misalnya kita isi 2 juta. Lalu untuk stok misalnya 5. Nah, lalu karena kita diperintahkan untuk menambahkan 2 data, kita tambahkan data satu lagi. Misalnya mouse dengan harga 50.000 dengan stok 3. Nah, setelah data berhasil dimasukkan, kita dapat melihat bagaimana hasil penambahan di dalam tabel produk tadi. Itu kita dapat melihatnya menggunakan perintah select from product. Nah, bisa dilihat di sini tabel tadi sudah memiliki isi tuh. Nama sudah ada laptop, mouse, harga sudah 2 juta, 5 juta, sudah ada 2 juta untuk laptop, 50.000 untuk mouse, dan juga ada stok. Nah, karena kita sudah mengisikan data,
Misalnya kita ingin melakukan pembaruan terhadap salah satu data. Misalnya di sini kita ingin merubah harga dari mouse. Maka dari itu kita dapat menggunakan perintah update, nama tabelnya, lalu kita perlu menentukan perubahan apa yang ingin kita lakukan terhadap data tersebut. Misalnya di sini kita ingin merubah harga. Harga tadi menjadi misalnya 100.000. Nah, harga 100.000 tadi ingin kita rubah pada data yang mana? Maka dari itu kita akan melakukan perubahan pada data yang mana dengan perintah where. Where nama produk tadi sama dengan mouse. Nah, setelah berhasil, kita akan melihat lagi perubahan yang sudah kita lakukan. Nah, bisa dilihat di sini, harga mouse tadi sudah berubah menjadi 100.000. Lalu misalnya lagi kita akan melakukan penghapusan salah satu data. Nah, misalnya kita ingin menghapus data laptop. Maka dari itu, kita dapat melakukan atau menuliskan perintah delete from nama tabelnya tadi, lalu produk mana yang kita hapus tadi, dengan nama apa. Nah, misalnya namanya laptop tadi, nama dengan laptop. Nah, lalu kita akan lihat apakah sudah berhasil dihapus. Nah, bisa dilihat di sini data sudah berhasil dihapus dari tabel. Nah, untuk jenis-jenis DDL dan ML ini, mungkin lebih spesifiknya untuk DDL akan lebih berurusan dengan struktur tadi seperti create, terus alter table, dan yang berurusan dengan kolom-kolom yang ada ataupun tabel yang ada dalam database itu. Sedangkan untuk DML akan lebih berurusan dengan isi data tadi yang sudah ditempatkan. Itu misalnya di sini ada insert, update, delete, dan select. Mungkin cukup sekian presentasi saya atau penjelasan saya mengenai konsep dari basis data, DDL dan DML. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.